Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Menarik sekali, saya di sore hari ini berada di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Nah, ada di samping saya, ini Mbak Tabita. Mbak Tabita ini sebagai public relation sekaligus marketingnya dari wisata Lerep. Mbak, saya mau tanya, apa sih sebenarnya wisata Lerep itu? Desa Wisata Lerep adalah sebuah desa yang dimana dia menjual paket edukasi seperti itu. Jadi di dalamnya kita bisa belajar berbagai macam, contohnya dalam hal dunia pertanian maupun perkebunan atau berbagai edukasi kriya seperti itu. Pertanian, perkebunan, dan juga olahan kriya. Terus ya. Ada nggak kesenian? Kesenian juga ada. Oke. Mbak Tabita, bisa mungkin diceritakan awal bagaimana berdarah-darahnya ketika membangun desa wisata Lerep ini, Mbak? Ya, seperti yang mungkin sudah ada yang pernah dengar bahwa desa wisata Lerep ini adalah sebuah desa wisata yang tidak sengaja. Jadi dulu kepala desa kami, Bapak Sumaryadi itu lebih peduli terhadap kelestarian lingkungannya itu dengan menggemborkan yaitu kampanye tentang mitigasi gas, yaitu mengolah limbah sapi menjadi biogas seperti itu. Nah, dengan halnya itu ada seorang blogger menuliskan itu dengan berbahasa Inggris dan itu akhirnya sampai ke luar negeri, Pak. Jadi dari itu banyak orang luar negeri waktu pertama kali datang itu dari Jerman, dia datang untuk meneliti hal itu tentang efek rumah kaca seperti itu. Nah, akhirnya dari dinas pariwisata tuh melihat kok sering ada turis asing masuk tuh, ada apa sebenarnya, dan waktu itu Bapak Kepala Desa dipanggil ke dinas pariwisata dan bilang bahwa Lerep ini pantas untuk dijadikan desa wisata seperti itu. Nah, itu tiba-tiba Pak Kades bilang ke masyarakat, kita mau dinobatkan menjadi desa wisata dan kita akan mewakili Kabupaten Semarang di ajang Festival Desa Wisata se-Jawa Tengah. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, menarik sekali dari ketidaksengajaan. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi benar, di salah satu desa Lerep ini terdapat satu dusun namanya Indrokilo, di mana dusun tersebut ini memang berdekatan dengan lembah Gunung Ungaran ya. Oke. Mayoritas masyarakatnya kita tahu ya, kalau bicara tentang orang gunung ya seperti itu, tentunya masih memang berbau desa sekali. Kemudian di situ memang banyak yang memelihara sapi. Nah, melalui pemeliharaan sapi ini, nih mindset kita juga akan lari ketika orang desa memelihara sapi, mesti nggak karu-karuan, nggak bersih. Nah, ini Pak Kades berperan di sini untuk bagaimana memelihara sapi ini juga tentunya diciptakan tempat yang lebih dipandang mata juga enak, terorganisir seperti itu ya. Oke, terus kemudian tentang bau kotorannya, ide itu gayung bersambut. Tadi disebutkan salah satu blogger menuliskan dengan bahasa apa itu, Mbak? Bahasa Inggris. Oh gitu ya. Jadi ini secara nggak langsung juga publishing yang keren banget. Akhirnya banyak turis dari luar untuk datang. Belum wisata ketika itu. Belum. Mau meneliti, Pak. Meneliti. Oke, tapi akhirnya terus sering berganti. Yang paling booming itu ketika dari Jepang, Pak. Awalnya dia datang meneliti, habis itu dia mengajak keluarganya untuk ibaratnya kalau orang dia ada kayak acara program itu karena nasib. Jadi mereka tinggal segitu, awalnya cuma 3 hari sampai 1 minggu tinggal. Jadi mengikuti kegiatan warga. Itu berapa jumlah keluarga itu berapa orang? Ada 5 orang. Satu keluarga? Iya. Tapi memang penelitian gitu ya? Awalnya yang bapaknya ini datang waktu itu dengan kelompok timnya penelitian. Waktu itu bapaknya kembali datang lagi ngajak keluarganya dan anak-anaknya. Seperti itu ya. Nah, akhirnya luar biasa. Itu kira-kira di tahun 2010 ya? Iya, sekitar 2019. Kemudian di 2016, nah ini desa wisata Lerep ini mendapatkan SK dari Dinas Pariwisata sebagai desa wisata. Nah, Mbak Tabita,
Mbak Tabita ini kan mengawali benar-benar dari nol 2016 itu. Iya. Apa Mbak? Mengawalinya seperti apa itu ceritanya Mbak? Kalau yang dari 16-nya sih itu yang sesepuh-sepuh ya Pak. Waktu itu ketika dicanangkan menjadi sebuah desa wisata, awalnya ya nggak semua masyarakat menerimanya dengan hal positif. Karena ada yang beranggapan bahwa wisata, tempat wisata itu adalah dalam hal konotasi negatif seperti itu. Bisa menjadi tempat pusat yang nggak benar seperti itu kan. Kita kalau berwisata kayak tempat kita Bandungan lah nanti jadi hal-hal yang seperti itu, apalagi mau ada homestay dan sebagainya. Tetapi itu kegigihan Pak Kades mengkaderisasi kami, dia memilih pionir-pionir dari kami untuk meyakinkan bahwa dengan adanya desa wisata itu akan mengubah cara pandang masyarakat itu lebih kreatif lagi seperti itu. Nah, akhirnya Mbak Desa nge-share ke grup WA desa seperti itu, ngajak masyarakat, ayo siapa yang mau ikut berpartisipasi dalam lomba festival desa wisata se-Jawa Tengah. Nah, waktu itu saya secara pribadi kan sebagai anak muda itu pengenlah berkontribusi memberikan apa buat desa. Selama ini kan cuma memikirkan kehidupan secara pribadi. Waktu itu saya WhatsApp ke ketua panitianya bilang, saya bisa bantu apa nih? Mikirnya kan nggak harus terlibat secara langsung atau bagaimana. Nah itu diajak, ternyata di situ antusias masyarakat luar biasa Pak. Kalau dari kabupaten lainnya hanya mengirim 5 maksimal 10 orang, kita bawa 150 orang. Kita bawa 150 orang. Ketika festival itu? Iya. Di mana gitu kan? Di Magelang. Magelang. Di lapangan, saya lupa tuh namanya, Mungkit Magelang. Borobudur, dekat Borobudur. 150 orang. Jadi kita kayak bedol desa. Wow. Jadi 150 orang itu 3 hari ya Pak. Remaja? Ya dari remaja, dewasa dan orang tua. Pokoknya mereka yang sudah paham tentang desa wisata. Iya, pokoknya mereka punya semangat yang sama, ingin memajukan desa seperti itu. Nah, kita mikir di sana datang, kita udah terkoordinir, kita mikir kan anggaran pasti gede dong, 150 orang, apalagi untuk makan. Itu tuh Pak Kadis bilang, siapa yang mau nyumbang? Jadi ada yang bawa beras, nah bawa beras tuh hasil panen sayuran, bawa sayuran. Ada yang bawa snack karena itu. Terus ada yang punya mobil mobil ya iya ikut ngangkut yang lainnya seperti. Jadi apa yang kita punya itu benar-benar kita pakai buat itu datang ke sana. Kalau itu waktu saya kan hanya punya mobil buat ngangkut orang-orang atau barang-barang seperti itu. 130 orang di sana. 150 orang di sana. Nah, itu terus dia gimana kan mikirnya? Enggak, di sana itu ngapain aja yang dipertunjukkan di sana? Memamerkan bahwa ini loh desa wisata Lerep, apa aja di sana? Kita di sana itu punya tugas masing-masing. Jadi 150 orang itu yang tampil kesenian itu sekitar orang 70 orang. 70 orang ya. Terus yang dipasrai buat stand itu sekitar 20-an orang. Terus yang di dapur umum itu sekitar 15 orang. Yang ngurus administrasi dan sebagainya, jadi itu termasuk perangkat desa semua itu sekitar mungkin 15 atau 20 orang, pokoknya total itu 150. Kita sampai pinjem tenda bencananya punya kecamatan. Seperti itu. Kita bikin dapur umum di sana. Ini mungkin yang tidak diketahui oleh teman-teman semua, bahwa perjuangan untuk menjadi sebuah desa wisata itu nggak main-main ternyata. Itu dibayar nggak ketika itu? Dapat duit nggak ketika itu? Nggak Pak, justru kita ngeluarin uang waktu itu ya. Jadi kita sukarela seperti itu, karena kita sudah diabari sama Pak Kadu udah dicucuk otak. Cucuk otak ya. Maksudnya kita dibuat senasib sepenanggungan, kita berjuang untuk memajukan desa seperti itu. Kita jadi apa ya? Tidak. Di 150 orang. Nah, ini mungkin seluruh Nusantara baru tahu nih, ya, dari Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Terus gini, di sana yang dipertunjukkan apa itu? Kita menunjukkan ya apa yang ada di desa wisata. Kalau di standnya kita menunjukkan produk-produknya. Kita terkenal dengan produk kopi, kita kopi Excelsa itu. Terus kita juga ada pusat olah-olah keripik yang gimana orang mungkin orang nggak tahu bahwa keripik-keripik yang di area Pantura dan Jogja itu adalah suppliernya dari desa kami Pak. Yang waktu itu kita belum tahu, asal kirim labelnya yang lain. Karena kita sudah labeling sendiri. Seperti itu. Terus kita juga menunjukkan kesenian. Waktu itu kita ada tarian Caping Gangsing yang sekarang sudah di Kemenkumham. Terus Caping Gangsing. Kita ada juga waktu itu kita presentasi tentang
apa ya, wisata, ibaratnya apa ya, hal-hal yang menarik yang ada di desa wisata. Lesong ada enggak ketika itu? Ada lesong? Gejlok lesong, angklung, terus apa, jarane. Terus untuk ini tonjoknya ada enggak? Tonjok-tonjokan? Waktu itu iripan? Ya, nasinya nasi tonjok, bener Pak. Kalau nasi iripan baru ke lomba berikutnya. Waktu itu kita angkat itu tentang nasi tonjok itu, kearifan lokal. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, ini mestinya seluruh Nusantara berkunjung ke tempat ini, mengedukasi betul bagaimana dulu memulai menjadi sebuah desa wisata yang saat ini selalu dikucurin terus dana oleh Astra. PLA. Sorry. Ya, Astra sempat sih Pak, karena kan kita namanya orang bekerja sama kan nggak boleh saling mengkhianati. Oke. Jadi saat sekarang yang berjalan dari PLN Peduli, sudah keberapa kalinya ini? Ini tahun keempat. Kita udah dapat 4 kali CSR dan besok tahun kelima kita juga sudah ini. Itu setiap tahun ya? Iya. Boleh tahu dong, bisikin dong. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Awalnya tahun pertama kita nggak expect ya mau dikasih berapa. Waktu itu cuma dikasih senilai 49 juta itu berupa peralatan untuk dapur. Jadi mereka membelikan gelas, piring, kayak gitu, perlengkapan dapur sebagainya. Nah waktu itu kita udah mikir, wah dapat 49 juta gede nih. Kita aja ngumpulin 10 juta hari, itu kita butuh beberapa bulan untuk ngumpulin itu kan. 49 juta, habis itu ternyata mereka memantau kita. Awalnya mikir, bantu segitu kita dipantau tentang pemasukannya tiap bulan, omset sebagainya, daftar pengunjung, jumlah pengunjung meningkat atau tidak, pemberdayaan masyarakatnya. Nah, karena kita udah belajar untuk profesional, makanya kita laporkan itu secara berkala. Jadi setiap bulan, 3 bulanan, dan juga waktu itu 1 tahun. Nah, tahun kedua tiba-tiba waktu itu saya ditelepon sama PR-nya mereka. Mbak, ikut meeting yuk. Tuh, diajak ketuanya itu Mas Bayu. Iya, kita meeting. Waktu itu meeting pikirnya mengevaluasi kita. Lalu tiba-tiba gini, mau nggak kita kasih bantuan 400 juta? Wow. Bener Pak, di situ saya mau pingsan saya. 400 juta. 400 juta. Dan perlu diketahui ya, 400 juta itu tidak melalui desa atau melalui apa, itu masuk rekening pribadi loh. Podarus ya? Iya, atas nama Podarus ya? Iya, waktu itu bendera yang dipercaya rekening saya Pak. Oke. Waktu itu ngelola, bisa 400 juta. Bilangnya, lah laporannya gimana nih? Kita apakah bikin proposal dan sebagainya? Tenang, semua sudah diatur. Itu langsung masuk itu? Bener Pak. Wow. Cuma bilang, tukarkan dengan kwitansi asli. Oke. Kayak gitu. Pokoknya buat belanja apa, tukarkan dengan kwitansi asli seperti itu. Jadi CSR yang kedua ini diajak meeting, kemudian berapa selang itu langsung transfer itu masuk? Nggak ada 1 bulan. Langsung itu? Iya. Tanpa kamu harus gini Mbak, nyiapin enggak? Oke. Karena udah tahu. Itu dia. Udah tahu, berarti kami udah tahu kinerja jenengan, kami udah tahu ini. Jadi mereka menyampaikan seperti itu. Oke. Sekarang yang tahun ketiga Mbak? Tahun ketiga 350 juta. Kemudian tahun keempat ini yang sini tuh enggak, antara musim atau homestay sekitar 350 sampai 400, belum ketuk palu sih. Oh, yang 25 besok ini? Iya, yang bulan Mei. Besok ini ya? Iya. Oh, berarti mudah-mudahan yang keempat besok di Mei juga akan turun lagi, karena memang realnya ini keren banget ya. Selain menjadi tujuan wisatawan lokal dan luar negeri, ini juga menjadi tempat edukasi, workshop dari teman-teman desa lain, kabupaten lain. Mungkin ada yang di luar kabupaten pernah? Ada Pak. Kita paling jauh dari Papua ada. Itu kunjungan wisatanya? Ya, kunjungan untuk studi banding. Oh, studi banding lah, ini keren. Dari Bali pernah ke sini? Pernah ke sini. Bali ke sini Desa wisata Bali ya. Mereka tanyain apa ke sini? Yang dari Bali? Gini, datang ke sini bilang tempat kayak gini kok bisa menghasilkan omset sampai miliaran kayak gitu. Waktu itu mereka penasaran, penasaran dengan pengelolaan manajemennya. Gitu. Lebih ke manajemennya. Mereka kan daya tariknya lebih banyak kali ya, tapi pengelolaan manajemennya mereka benar-benar pengen tahu gitu loh. Kagetnya lagi kita meskipun uang ibaratnya nggak sebanyak yang ada di Bali, mereka kaget bahwa kita semua ini sudah tercover BPJS. Kita profesional sekalipun desa wisata, kita profesional. Kita juga bisa ngasih CSR sekalipun nggak besar. CSR ke masyarakat. Seperti itu. Kita juga berkontribusi
terhadap PAD dan juga BUMDes. Seperti itu. Sahabat desa, sahabat kreasi, kapan meneh kowe dolan rene ya. Ajak satu kelompok komunitas terutama untuk pemerintah desa belajar bagaimana sih memulai. Mbak Tabita, saya nggak akan mengupas tentang sekarang berhasilnya. Saya akan mengorek bagaimana susahnya pokoknya. Karena banyak semua desa yang memiliki potensi. Mungkin potensinya lebih keren daripada ini, iya, pasti. tapi nggak tahu bagaimana caranya. Nah, Mbak, jenengan mengedukasi masyarakat atau teman-teman itu koyok ngopo, Mbak, sampai bener-bener mereka bisa terjun larut, kemudian pengelolaan ini hingga dari 2016 sampai sekarang itu tetap berjalan. Ya. Kalau saya pun juga dimentori ya waktu itu Pak Kades seperti itu. Jadi Pak Kades itu adalah tipe orang yang open minded. Jadi dia Pak Mariadini ya? Iya, selalu membuka diri untuk terima masukan. Dan waktu kita dinobatkan menjadi juara 1 Festival Desa Wisata Sejateng, otomatis secara mental kami punya tanggung jawab, mempertanggungjawabkan juara itu gitu. Jadi waktu itu saya memang memberanikan diri secara pribadi. Waktu itu saya juga sampaikan ke Pak Desa bahwa siapa yang jual paket. Setidaknya saya sudah pegang orang siapa yang mau nanti bisa mendampingi edukasi tersebut, yaitu jual paket. Kalau bilang modalnya berapa, kita 0 rupiah waktu itu. Jadi ada tamu datang waktu itu DP, saya ingat 500.000 buat DP, itu saya buat DP buat pesan makan. Yang lainnya tempat kita nggak sewa waktu itu di halaman rumahnya ketua kami yang dulu. Terus saya minta teman-teman. Itu ketika awal itu ya? Iya, saya minta teman-teman. Tahun berapa itu? Tahun 2017. Minta teman-teman bilang, yuk kita coba belajar menerima tamu. Waktu itu memang kita belum terima pelatihan, Pak. Kita menerima tamu kayak gini. Ternyata, berapa jumlah wisatawan ketika pertama kali dari SMP Nasima, saya ingat sekali itu sekitar 48 anak dan 12 guru. Durasi berapa nginep. jam? Nginep. Berapa 2 hari? Iya, nginep. Mereka ada LDK waktu itu. Homestay juga sudah jalan ketika itu? Belum jalan secara profesional, tapi ya sudah berani untuk menerima tamu buat menginap. Nah, di tahun 2008, makanya di tahun 2018 itu kita gencar bahwa setiap kita pendamping atau yang terlibat itu kita harus pelatihan, kita harus punya sertifikasi, dan kita harus benar-benar ngerti gitu cara menerima tamu. Jadi kita waktu itu bergilir, siapa yang pelatihan ini, jadi kita hampir semua sudah punya sertifikasi kepemanduan Pak Ekowisata seperti itu. Luar biasa. Ya prosesnya nggak gampang ya. Luar biasa. Ketika itu paket yang dijual apa, terus berapa rupiah per anaknya? Kalau yang Nasima itu LDK itu sebenarnya nggak paket Pak, tapi waktu itu saya jualnya tuh 1.500.000 untuk sewa tempat dan sebagainya, untuk makan pokoknya hitung sendiri. Tapi yang pertama kali itu jual paket 35.000 per pack. 35.000 per. Ya. Terus gini, itu kan nginep. 35.000 itu. Iya, bukan yang itu. Bukan, yang 35.000 yang 1 hari. Kalau waktu itu nginepnya 185. Oh gitu. Per orang. Yang nginep ya. Itu makan 3 kali, snack, masa itu. Ya waktu itu ngitungnya kan belum tahu Pak, asal gitu aja. Tapi setelah kita sudah belajar kayak gitu, nyusun paket, ngitung anggarannya, sudah ada range, ada fixed cost-nya, ada variable cost-nya, seperti itu. Mbak, ini Mbak Tabita itu jalannya sama sopo Mbak? Terlalu berani nih. Bikin flyer, kemudian betul-betul kedatangan tamu itu kan mestinya kalang kabut kalau belum pernah. Iya. Karena waktu kita lomba itu yang 150 orang itu kan, akhirnya kan kita membentuk suatu komunitas namanya kelompok sadar wisata. Dari situ kita kumpul dan setidaknya kita punya chemistry yang sama Pak. Gimana kalau kita ayo beranikan diri untuk terima tamu. Nah, itu juga seleksi alam. Kita dari 50 nyusut sampai dari tinggal 12. Sekarang sudah merekrut lagi anak-anak muda. Kita sudah sekitar ada 35 sampai 40 orang. Kalau yang paten 25 orang. Seperti itu. Sahabat desa, sahabat kreasi, ini nggak akan habis bicara tentang rintisan hingga menjadi sebuah desa wisata lerep. Nah, sekarang saya mau tanya Mbak, sampai saat ini terkait desa wisata lerep ini, penghargaan atau nominasi apa yang sudah didapat Mbak?
Yang paling saya ingat itu ya juara satu dan juara umum Festival Desa Wisata tahun 2017. Di tahun 2018 kita Jambore Pok Darwis itu masih juara 2, Pak. Di tahun berikutnya kita nggak mau nyerah, kita jadi juara 1 dan juara umum juga. Jawa Tengah. Ya, kita Jawa Tengah. Kalau tingkat kabupaten pastilah juara 1 seperti itu. Terus diganti, jangan Misaki ikut ya. Terus sudah nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut, harus lain. Yang paling diakui nasional itu kita masuk desa wisata berkelanjutan itu dari Kemenkumham, terus juga dari Kementerian Desa itu kita juara 3 nasional, itu desa wisata Desa Wisata Nusantara itu baru tahun kemarin. Terus desa wisata berdikarinya Kabupaten Semarang kita sabet semua nominasi. Terus kita juga desa sadar BPJS itu sadar ketenagakerjaan itu kita juga juara 1. Terus yang kemarin Pak Kadis berangkat ke Bali itu dari yang dilombakan dari universitas se-Indonesia itu juara 2 desa wisata yang ramah dengan perempuan seperti itu. Jadi ada Sekoper namanya, sekolah perempuannya, Sekoper Arab, sekolah perempuan desa wisata Lerep. Di sininya? Iya, di sini. Memang sudah jalan kegiatan itu? Sudah diwisuda 1 angkatan. Seperti itu. Mau tahu nanti akan disajikan lewat tulisan narasi ya, apa-apa aja yang pernah didapatkan dari desa wisata Lerep ini. Kemudian Mbak, kemarin yang terbaru dari Pak Laude, Mbak, acara apa itu? Itu mereka kunjungan, katanya dari kementerian itu mau belanja masalah itu di sekitar. Itu kan jadi sinyal yang positif dia datang tantangan gitu ya. Terus tadi saya dengar dari Pak Kadis bahwa jalan yang menuju akses ini kan sempit nih. Itu akan menjadi prioritas, menjadi jalan provinsi katanya seperti itu. Temuannya seperti itu. Terima kasih Pak Laude. Nah, jadi kunjungannya benar-benar nanti akan kami rasakan. Mungkin di sesi lain kita akan sambung lagi di materi ini, kayaknya cukup menarik, menggelitik untuk kita ikuti, tentunya bagi desa-desa yang merintis sebuah desa wisata Lerep. Nah, mudah-mudahan nanti Mbak Tabita sama Mas Bayu, kebetulan suami istri, nah ini sebagai pionirnya desa wisata Lerep ini, jangan bosan ya Mbak ya. Nanti kami korek terus bagaimana sih agar kami bisa seperti desa wisata Lerep. Terima kasih, matur suwun. Kerajinan lokal, kuliner tradisional, dan apa yang bisa